Sobat Siperda semuanya, selamat datang di podcast Siperda Tuban. Dispersif Tuban, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial, yaitu dari orang-orang yang memiliki hobi sehingga bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang menakjubkan. Oke, sebelumnya boleh gak sih kita kenalan dulu dari kakaknya, Kak? Aku dulu ya, boleh ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cintia Mainevitasari. Aku adalah salah satu cosplayer di daerah Tuban yang sering mendapat penghargaan seputar bidang cosplay. Sebelumnya, aku adalah mahasiswa dari Universitas Airlangga dengan memiliki prestasi yaitu yang pertama, juara 1 vlog tingkat kabupaten yang diadakan oleh Imalapa Tuban pada tahun 2025. Yang kedua, juara Best Costume atau Best Coswalk pada saat ajang lomba vlog yang diadakan oleh Antara Kantor Berita di Surabaya. Yang ketiga, top 5 tingkat nasional dalam rangka acara KAIH yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Indonesia. luar biasa sekali prestasi cosplayer kita. Dan juga sering untuk dipercaya menjadi juri dan performers di berbagai event cosplay di luar maupun di dalam kota. Wah, itu keren banget sih. Prestasi dalam bidang cosplayer tuh unik banget menurutku. Langka banget di kalangan kita. Oke, selanjutnya boleh? Oke, halo guys, kenalin aku Leli Salsa Biatuni Ama. Kebetulan aku adalah seorang penari. Untuk prestasi yang telah aku dapatkan atau aku raih yaitu sebagai Duta Tari Kabupaten Tuban 2023. Kebetulan aku dari SMA Negeri 3 Tuban. Aku juga sering untuk dipercaya menampilkan beberapa tarian seperti di Hari Jadi Tuban, terus di event-event yang lainnya. Mungkin itu cukup. Oke, jadi dua hobi dari kedua bintang tamu kita ini sangat berkesinambungan ya, yaitu dalam bidang seni. Dan selanjutnya, Gimana sih awal mula kalian nemuin hobi-hobi yang menarik itu? Gimana itu awal mula kalian kok bisa suka, bisa kalian jalani sampai saat ini, sampai dapetin banyak prestasi? boleh mungkin dari Leli dulu. Oke, jadi dulu tuh awalnya aku bukan gimana ya, lebih ke kayak cewek tomboy gitu. Akhirnya aku diajak ibu aku kayak ayo nonton tari gitu. Terus diajak, ayo nak kamu ikut aja tari gini. Akhirnya dari TK itu udah mulai dikenalin tari-tari. Akhirnya aku ikut tiap ada pementasan. Kok ternyata suka, seru gitu. Asik gitu ya. Kayak aku menemukan diri aku di situ. Terus akhirnya sempat vakum itu di kelas 3 sampai kelas 6 karena kan ada COVID ya. Itu kan nggak ada aktivitas sama sekali. Akhirnya aku coba latihan di SMP gitu. Terus akhirnya bisa mendapatkan Iya. prestasi sebagai duta tari. Terima kasih. Boleh untuk Kak Cinta? Kalau aku awal mulanya itu dari hobi. Sebenarnya tuh dari hobi dari kecil sudah dikenalkan cara untuk bermake up, dan hobinya tuh suka nonton anime guys. Jadi tuh sebenarnya tuh ya gara-gara itu, apalagi waktu COVID kan kita memiliki waktu luang kan. Jadi bingung ngapain ya gitu. Terus akhirnya dari kesenangan itu aku mencurahkan dari isi kepikiranku itu mencurahkan menjadi cosplay gitu. Terus pada tahun 2022 memulailah itu bikin konten, foto-foto, explore gitu. Terus akhirnya kemarin tuh sempat ngumpulin juga kostum, dan pada akhirnya tahun kemarin tahun 2025 itu berhasil buka persewaan kostum gitu. Dan pada akhirnya dari hobi aku yang awalnya cuma kesenangan sendiri akhirnya mencurahkan prestasi dan juga bisa memuahkan hasil gitu. Keren banget. Terus semasa kalian menjalani prestasi-prestasi ini tuh ada kendalanya nggak sih? Mungkin kalau dari Leli kayak ngerasa nervous nih buat nari di depan orang-orang. Terus kalau dari Kak Cinta mungkin kayak yang pengambilan foto cosplayer itu kan harus nentuin tempat dan lain-lain. Itu kendalanya bagi kalian apa aja sih?
Boleh dari siapa dulu ini? Leli dulu. Oke, dari aku dulu. Kalau kendalanya sih kan dulu ini pernah kan kayak jatuh gitu. Nah, akhirnya tanganku ini kaku yang sebelah kanan. Nah, akhirnya kalau yang ini kan ada lentik kan. Iya. Nah, yang kanan ini nggak bisa. Dulu sempat dipaksa sama guruku tari. Iya. Itu buat dipaksa bener-bener selentik Buat apapun gini dia. Iya. Tapi itu nggak bisa. Soalnya emang dia dulu kan cedera. Iya. Terus kayak kan diperiksainnya itu telat. Nah, itu kendalanya di situ gitu. Tapi sampai sekarang apakah masih kayak kaku? Masih kaku, belum bisa kembali. Jadi Tapi kelihatan sudah lemes banget ya. Iya. jadi kendalanya di situ sih, kayak mau gimana ya, maksimal itu masih kurang menurutku sih. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa nervous gitu di depan banyak orang? Iya, dulu waktu buat dapetin ini itu nervous banget kayak Demam panggung ya. kan itu kan setelah vakum beberapa tahun tuh aku berangkat kan dari rumahnya guruku itu kan itu pakai ompro kan itu kayak keras banget di kepala. Kondisi itu belum makan. Nah, akhirnya pas di lokasi itu pas abis kan gini, kok perutku agak gak enak ya Bu gitu. Terus coba kamu kamar mandi, ternyata aku sampai masuk angin, aku sampai muntah gitu, saking nervousnya. Tapi Dan belum makan juga pada saat itu, jadi perutnya kosong. Kalau dari Kak Cinta? Kalau aku mungkin dari orang tua ya. Dulu waktu awal cosplay itu, kalian juga pasti kalau ada orang aneh kan, maksudnya orang kayak gini kan, itu ngapain gitu ya, pada orang Tuban ya. Terus kayak orang tuaku juga gitu responnya, kayak mau ngapain kok tampilannya gini. Terus setelah itu akhirnya tuh aku tuh ngelihatin ikut lomba-lomba seperti ikut lomba vlog, ikut lomba cosvlog, dan jadi juri tuh orang tua aku langsung melek, oh ternyata ada manfaatnya dari cosplay. Terus juga yang bikin aku agak sebel ya, kadang tuh komentar orang di sosial media sih, mereka tuh nganggapnya tuh karena mungkin bajunya agak kebuka ya. Iya. Akhirnya tuh mereka tuh nanggapnya tuh kayak semua tuh ke arah yang negatif Negatif, gitu. iya. Padahal setelah kita lihat tuh tergantung otak kita sendiri nggak sih? Maksudnya otak kita tergantung menanggapinya kayak gimana gitu loh. Dan kalau kalian berpikir kayak gitu ya dari otak kalian yang perlu dipelajari. Maaf banget ya, soalnya maaf banget karena apapun yang ada di otak kita tuh mencerminkan diri kita sendiri gitu guys. Karena sebetulnya juga kalau kita mau berpakaian apapun bebas kok, sesuai sesuka kalian aja. Yang salah itu juga orang yang mikir yang Aneh-aneh. Iya. jadi problem ya itu sih. Tapi sejauh ini kalian tuh dapat dukungan penuh nggak dari lingkungan kayak orang tua, teman-teman atau orang terdekat gitu? Iya, mendukung sih. Iya, ya kan? kalau aku mendukung sih. Mendukung Oke. sih. Walaupun di awal-awal sempat kayak kalau dari Kak Cinta main ditentang, tapi Iya. akhirnya Berhasil membuktikan. Iya, berhasil membuktikan. Sebenarnya mereka tuh cuma perlu pembuktian, guys. Iya. Kayak, oh, mereka orang tua kalian tuh khawatir sama kalian. Oh, nanti mau Iya. jadi apa gitu. Nah, buat kalian yang punya masa kayak gitu, kalian cukup membuktikan aja kalau kalian bisa gitu. terus biasanya nih kalian tuh bisa apa kayak biasanya dapat kayak ekspektasi lebih gak sih dari orang lain, kayak oh prestasinya udah segini harusnya bisa lebih dong, Iya. nggak cuma di sini doang gitu. Pernah nggak sih kayak gitu kalau dari Kak Cinta? Kalau dari aku mungkin bukan dari orang lain ya, mungkin lebih ke aku ya. Oh, harusnya aku bisa lebih dari ini gitu. Tapi ketika kita lihat prosesnya ke belakang, ternyata sudah banyak naik apa ya? Naik turun. Iya, naik apa levelnya gitu. Oh, iya. Jadi ya kamu sudah hebat, sudah keren. Aku selalu mengatakan itu ke diri aku sendiri. Kalau dari Leli? Kalau aku sih kadang di lingkungan ya, kayak kan aku sebagai duta tari nih, terus ada kayak ayo lomba ini. Nah, ternyata belum berhasil. Sedangkan aku ada predikat duta tari. Nah, itu menjadi beban yang berat ya, kayak oh, aku harus dituntut bisa karena aku seorang duta gitu. Padahal kan kalau semisal nih ada lomba kelompok, berarti kan bukan aku sendiri. Ada kan orang lain yang aku ajak kan. Nah, bisa jadi kalau semisal nih bukannya menjelekkan, tapi kalau misal akunya udah full tapi orang lainnya enggak, dan orang lain tuh udah full kalau aku enggak, kan enggak ada hasilnya. Kita kan harus kompak gitu. Karena nilainya per kelompok Nah, juga. itu makanya. Iya. Terus gimana cara kalian buat nanggepin kayak stigma kayak gitu? Kalau Kak Cinta kan meyakinkan diri sendiri kalau prosesnya udah sejauh ini. Kalau dari Leli? Kalau aku sih ini ya, aku lebih berusaha lebih baik lagi, kayak
aku harus bisa. Nanti kalau semisal kelompok ya, berarti aku harus ngajak teman-temanku buat ayo dong kita semangat latihan, kita buktiin kalau kita tuh bisa gitu. Jadi ya kayak gitu, jangan dengerin omongan negatif orang-orang. Karena apa? Mereka tuh nggak tahu proses kita di belakang kayak Betul, gimana. Fokus aja guys. Tapi kan kalau hobi itu kan kita jalaninya enjoy. Nah, kalau misalkan kalian di hobi itu sering lomba, itu kalian itu mikirnya kayak ini kan hobi aku, orang-orang lihat ini hobi aku. Nah, kalian itu ke pressure banget nggak? Kalau ke pressure misal kayak aku harus terus membuktikan diri nih, nggak boleh kayak jatuh atau gimana, itu kalian gimana? Mama muak gitu ya maksudnya. Mau banget. Ya kadang ada capek sih, tapi kalau namanya hobi ya guys, kalau namanya kesenangan ya, itu menurut aku enjoy aja sih jalaninnya. Selama kita happy ya, maksudnya ada tekanan dari sana ya, maksudnya dari luar ya, tapi ketika kita menjalaninya dengan happy, karena kesukaan kita ya, hobi kita, jadi enjoy aja sih menurut dia nggak sih? Iya, kayak kan kita udah suka, beda lagi kalau kita nggak suka. Iya. Kita bakal kayak ayo aku harus bisa, aku harus gini, aku harus ada target gitu. Tapi kalau hobi kan yang penting kita senang, kita bisa menghibur diri Ngalir gitu aja aja sih. Terus sejauh perjalanan kalian ini nih, kayak lomba apa sih yang paling berkesan buat kalian, atau pengalaman apa yang paling berkesan dalam hobi kalian atau prestasinya? Dari Leli mungkin? Kalau aku di ini aja sih, di duta tari. Karena dulu tuh sempet kan, ini kan lombanya di 10 Oktober 2023. Nah, di tahun ajaran sebelumnya itu kan ada FLS 2N. Dulu namanya FLS 2N ya. Iya. Dulu FLS 3N. Oh, udah naik. Dulu Ditambah sastra itu. iya. Oh iya. Dulu kan waktu SMP itu aku sempat diikutin kan kayak sama guruku. Leli kamu ikut aja, coba ikut FLS 2N gitu. Nah, ternyata itu aku udah kan kayak udah memforsi diri aku 1 bulan penuh itu latihan, udah nggak ikut persiapan. pelajaran apa. Aku sampai kayak aku harus bisa di sini gitu. Ternyata di situ sempet ganti tema itu hamil 1 minggu. Dadakan banget itu. Akhirnya Itu banget. iya, jadi kayak aku waktu lomba tuh ya udah, yang penting aku udah semaksimal mungkin. Iya, Urusan hasil itu belakangan. Nah, ternyata memang belum beruntung gitu. Terus akhirnya waktu tanggal hamil sebulan itu tanggal 10 sebelumnya itu guruku bilang gini, oh ini Lel ada lomba lagi, kamu ikut enggak gitu. Terus guruku bilangnya gini, ini kamu walaupun tampilnya nanti berkelompok, nanti nilainya tuh sendiri-sendiri, kamu coba aja dulu gitu. Jadi di situ banyak banget sih kayak tantangannya, apalagi kan itu ada ulangan tengah semester. Oh iya. Itu lagi ujian ya. Jadi kayak aku harus bingung nih, kayak aku belajar atau latihan gitu. Banyak banget sih kayak Baginya susah juga ya. tantangannya banyak banget, apalagi dulu kan kebetulan ini bukan dari sekolah ya, jadi kan dari dana pribadi. Nah, untungnya dari dulu SMP ku itu mendukung banget, kayak walaupun nggak bawa nama SMP, aku masih difasilitasi, kayak diajari guruku dan lain-lain gitu. Sportif banget sekolah. Kalau dari Kak Cinta yang paling berkesan? Oh lomba ya. Kalau aku mungkin kemarin waktu apa ya, waktu KAIH itu ya, yang tingkat nasional itu sebenarnya itu waktu pengumuman cuma ditampilin 3 pemenang, dan pada saat itu aku patah hati banget karena menurut aku video aku udah bagus gitu ya, maaf banget ya ini karena menurut aku videonya udah bagus dan aku semaksimalin itu. Terus setelah itu beberapa minggu kemudian ada nama siapa ya, kepala dari dinas pendidikannya tuh ke sekolah aku. Terus aku dipanggil tuh ke ruang guru, terus aku kaget, orang kira apa gitu. Ternyata kamu masuk 5 besar itu. Terus aku kaget, serius gitu. Terus habis itu bapaknya tuh nanya ke aku, kok videonya nggak ada tapi di IG. Terus aku bilang, udah aku hapus gitu, aku sakit hati gitu. Ngapain dihapus gitu. Pada itu akhirnya aku dapat benefitnya. Terus akhirnya aku upload kembali. Aku ulang nih. Iya, karena aku udah patah hati duluan ya mungkin pada saat itu. Alhamdulillah dapet. Oke. Waktu ngejar prestasi ini kan mungkin banyak struggle-nya yang dialami ya. Nah, kita kan sebagai pelajar, gimana sih cara teman-teman buat bagi waktu antara pelajaran sekolah, ngimbangin akademiknya sama hobi dan bakat yang kita tekuni itu? Dari Mungkin Kak Cinta dulu boleh?
Kalau dari aku, karena jadwal cosplay sebenarnya nggak mengganggu ya. Jadi tiap hari Senin sampai Jumat itu bisa fokus ke akademik. Terus hari Sabtu minggunya bisa fokus ke konten gitu. Karena di IG aku itu ada tulisan kalau aku itu cosplay seminggu sekali. Nah pada hari Sabtu Minggu itu aku gunakan ke event cosplay atau kan aku membuat konten gitu. Nanti jadwal output aku hari Minggu gitu. Jadi Sabtu Minggu itu maksudnya nggak mengganggu nilai akademiknya guys. Oh Leli? Kalau dari aku sih ini ya, aku nggak yang ikut sanggar gitu. Soalnya kan lihat lagi kalau aku kesibukan yang lain kan masih banyak gitu. Akhirnya kalau aku sekolah ya full day gitu kan sampai jam 5 baru pulang kadang karena ada ekstra dan lain-lain. Nah, untuk aku ngimbangin hobi aku itu biasanya di kayak misal pulang sekolah aku mau latihan sendiri gitu. Dulu sempet sih ikut sanggar gitu. Cuma setelah aku pikir-pikir kan itu di hari Minggu ya. Nah, kebetulan hari Minggu aku ada kegiatan juga. Jadi gak bisa, akhirnya daripada akunya sakit, mending aku cari waktu lain. Misal kayak aku senggang di pulang sekolah atau gimana gitu. Gitu. Jadi tetap gak bakalan mengganggu karena Iya. sudah ada porsinya masing-masing. Berjalan beriringan. Terus kalian pernah gak sih kayak dibilangin temen kayak kamu kan cosplayer, mending kalau ada event kelas kayak kamu aja deh yang maju kayak gitu. Kalian pernah gak sih kayak gitu? Sering banget ya, sering banget. Ya, mungkin bakalan ngerasa kayak gitu mungkin karena mereka melihatnya anak ini kayak gini gitu. Jadi mereka melihatnya kayak mending kamu aja yang kayak gitu. Iya, sekalian kan karena kita di bidangnya gitu. Dan nggak keberatan sih sebenarnya, ya nggak sih? Karena hobi kita sendiri dan menurut aku itu peluang buat bisa dikenal sih. Bener sih. Terus Waktu kalian ngejalanin hobi itu ada gak sih hal yang lucu banget yang menurut kalian itu aduh ini bener-bener beda nih gitu? kayak kayak momen paling berkesannya lah. Tapi kayak ada lucunya gitu. Iya. Kalau aku pernah kemarin itu waktu jadi juri itu kemarin di Surabaya itu aku lupa bawa apa ya namanya ini ya, apa sih celana gitu loh guys. Aku lupa bawa apa kan Safety pants. iya apa namanya waktu itu kan aku pakai kostum tapi kebetulan emang kostumnya panjang. Terus aku waktu di kamar mandi waktu mau ganti baju tuh lupa, kok bisa aku lupa gitu loh. Terus pada akhirnya aku nggak pakai itu dan aku kayak ngerasa aneh gitu loh. Ya sih. Kalau dulu aku sih lebih ke ini ya, kayak pas aku tampil nari kan, itu kan kebetulan temanya agak masuk di tayub gitu kan, tahu kan kayak ada sanggulnya gede kan itu. Nah, itu aku first time pakai sanggul kayak gitu. Biasanya kan sanggulnya kecil kan. Nah, kebetulan rambutku itu panjang. Akhirnya semakin panjang rambut semakin besar sanggulnya. Nah, itu waktu itu lomba kan FLS 2N di SMA 6 kalau nggak salah. Itu akan mau kamar mandi tuh. Aku kayak malu banget, ya Allah, ini sanggulku segede ini. Terus ada kan kayak murid gini, loh itu lo segede apa gitu. Kayak gini, sanggulmu loh mbak gitu. Sebenarnya nggak apa sih, kayak aku juga ngerasa kayak ya Allah kok lucu banget gitu segininya. Karena sanggul tadi memang segede gitu Gue deh kayak guys. aku sempat mikir kayak kok kayak rengginang ya. Aku rengginang Karena yang kan. sampai bawah gini kan, itu sama bagiannya. Dan dia kayak kalau rambutnya udah panjang kan makin ketumbuk gini. Akhirnya kan gede gitu kayak aku noleh aja nggak kelihatan muka aku itu. Bener. Tapi cantik sih, maksudnya dari kostum budayanya kan Jawa gitu. Cantik, cuma kayak aneh aja gitu loh, kayak ya Allah lucu. Selanjutnya kalian kan udah di titik yang jauh banget nih, kayak prestasi apa sih yang pengen kalian raih selanjutnya? Mungkin kalau Kak Cinta kalau di dunia perkuliahan ingin melanjutkan cosplay, kalau misalnya ada event cosplay juga. Terus kalau dari Leli ingin melanjutkan mungkin kuliahnya pengen ambil seni tari kah atau yang lain kayak gitu? Kalau aku sih lebih ke ini aja sih, tari itu sebagai hobi aja gitu. Jadi soalnya kan dari orang tua itu dukung tapi sebagai hobi gitu. Nanti kalau misal aku mau kuliah itu disuruh ambil yang lain gitu. Cuma nanti kalau misal aku masih mau kayak mau saya ikut lomba, terus aku mau ikut ini ikut itu tentang tari masih dibolehin Gitu. Kalau Kak Cinta? Sama aku juga kayak gitu. Cosplay cukup dijadiin hobi aja. Maksudnya jangan dijadiin, karena pasti kita juga punya cita-cita ya. Kita semua punya cita-cita. Jadi hobi ya menurut aku buat dijalanin untuk refreshing otak aja. Oke, kalian ada gak sih pesan yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah yang lagi nonton
yang mungkin masih ragu sama bakat yang dimilikinya gitu. Kalau dari aku, buat teman-teman yang ada di rumah, khususnya buat teman-teman yang punya hobi yang cukup unik ya, kalau kalian malu terlihat sama orang, kalau kalian malu untuk terlihat, bagaimana orang bisa tahu hobi kalian itu seperti apa gitu. Jadi menurut aku tunjukin aja, selagi kalian happy, selagi kalian suka ngejalaninnya, tunjukin aja, nggak perlu masalah malu atau nanti diginiin sama orang, nggak perlu mikirin itu dulu. Jadi pikirin yang menurut kalian enjoy aja, karena aku dulu juga kayak gitu, kamu juga seperti kita semua juga kayak gitu, karena omongan dari orang itu nggak bisa kita kontrol, kayak gimana nya pun kita nggak bisa kontrol. Even orang tua kita sendiri aja bahkan ada kata-kata yang nyakitin. Jadi mulailah dari diri kamu sendiri dan pastiin kalau kamu enjoy berjalaninnya. Orang semuanya butuh pembuktian gitu. Betul, kan? Iya. Jangan dilihat buktinya dulu. Terus kalau dari Leli, Kalau dari aku sih hampir sama Kak Cinta ya, kayak kalau kamu mau, kamu bisa, selagi itu kamu nyaman, kamu suka, lakuin aja. Banyak kok ada seniman-seniman tari, bahkan yang cowok mungkin, jangan takut untuk dilihat beda. Walaupun kalian cowok, tetap semangat aja kalau mau nari gitu. Lestarikan budaya kita selagi kalian bisa dan kalian nyaman. Gak usah peduliin omongan orang lain, karena yang bisa mengontrol diri kalian ya kalian sendiri. Gak usah dengerin omongan orang lain gitu. Betul. untuk tema kali ini kan hobi jadi prestasi. Apa sih makna dari hobi menjadi prestasi bagi kalian? Kalau dari Leli? Kalau dari aku, awalnya itu aku kira hobi itu cuma hal yang aku lakuin kalau seneng, kalau aku lagi senggang gitu aja. Ternyata setelah aku jalani, hobi itu menjadi peluang dan jalan untuk aku bisa meraih prestasi-prestasi, untuk aku bisa lebih disiplin, lebih giat, bisa menunjukkan jadi diri aku sendiri kayak gitu. Kalau Kak Cinta? Betul, karena sejatinya tuh awalnya tuh karena kita mikirnya karena hanya kesenangan itu ya udah buat senang-senang aja, ternyata enggak guys, karena dari kesenangan itu bisa membuat siapa sih kita ini sebenarnya apa gitu, dan dari situ kita tuh tahu kalau semisal hobi kita ada di sini dan penjurusnya prestasinya ada di situ. Gitu. Bener Kak. Nah, itu tadi teman-teman insight-insight yang bisa kita dapat dari kedua narasumber kita yang super luar biasa ini. Dan cukup sekian podcast dari kami. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. See you next video. Sampai jumpa. Bye-bye. See you guys. Jargon dulu gak sih? Oh, boleh. Jargon dulu ya. Oke. Boleh. Dispersif Tuban. Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakan. Jangan lupa subscribe YouTube Dispersif Tuban. See you.